Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dengan Master Teknik di channel YouTube saya. Saat ini saya akan membahas mengenai perhitungan pancang tetapi menggunakan software AVES. Pada kesempatan sebelumnya saya pernah membahas perhitungan pondasi dangkal ya, pondasi dalam hal ini pondasi tapak menggunakan AVES juga, tetapi kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan pondasi dalam hal ini pondasi tiang pancang menggunakan program AVES. Untuk itu terus ikuti video ini sampai akhir supaya bisa tahu bagaimana cara mengoperasikan perhitungan pondasi tiang pancang dalam program AVES. Seperti pada kesempatan sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa program AVES ini terintegrasi dengan program Start Pro ya. Kebetulan saya mempunyai project yakni ruko baja dan akan saya ekspor data-datanya ke dalam program AVES supaya kita bisa tahu data-datanya ya. Jadi terlebih dahulu kita harus menganalisa ya, kita klik run analis, kita tunggu sampai prosesnya selesai karena kalau belum dianalis nggak bisa diekspor ya. Ya kita tunggu sampai selesai. Ini masih proses ya. Ya, tidak ada error, cuma satu warning dan 2 catatan. Oke, nggak masalah. Ya, dan kita klik oke, apply. Ya, hijau semua ya. Berarti tidak ada masalah, bisa kita tutup dahulu untuk program ini. Sekarang kita ganti membuka program AVES. Kita akan klik untuk new project ya. Kita bisa isikan dahulu untuk general datanya, project number ya 11 misalnya 11, atau nama projectnya apa, kita kasih nama aja pancang ya, pancang 25 kali 25. Kemudian kliennya Master Teknik, lalu site-nya ada di Tangerang ya, domisili saya misalnya. Lalu kita klik OK ya. Setelah itu kita klik OK, kita menuju ke setting konstanta ya. Kita klik ini dahulu ya. Untuk kodenya kita jadikan ACI 318 ya. Kita pilih metrik, kemudian setelah ACI 318 kita klik untuk winload-nya ASCE 702, ASCE 702 juga. Kemudian kita klik save. Nah, ini akan masuk ke sini ya. Kemudian secara berurutan ya, habis kode kita klik safety factor. Kita ganti, biasanya ini 2 ya untuk angka keamanannya. Oke, kemudian kita klik save. Langsung kita menginjak pada bearing capacity of soil. Kita ingat pada rumus pondasi boiler ya. Saya kasih catatannya ya. Untuk bearing capacity ini bisa dihitung dengan rumus
Q ultimate ya, sama dengan 1,3 C kali NC plus D kali gamma kali N gamma plus 0,4 Q ya. Tadi yang Q ya, ini sekarang gamma kali B kali N gamma ya. Ini adalah rumus Terzaghi. Kemudian saya cantumkan aja karena diketahui di lapangannya itu untuk kohesi tanahnya itu 0,23, lalu sudut geser tanahnya 19, gamma tanahnya itu 1,6 ya. Maka kita akan mencari kapasitas daya dukung ini pakai interpolasi linear ya untuk 19 karena tidak ada di tabelnya, ketemu sekian. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, ketemu untuk QC nya itu sama dengan 6,255 ton per meter persegi. Oke, saya tutup lagi. Maka kita isikan di sini soil bearing kapasitas soilnya itu 6,255 ton meter persegi. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita klik save lagi ya. Kemudian kita menginjak pada material of N unique weight. Capacity of pile dulu ya. Untuk kapasitas pilenya, pancangnya, kita dalam hal ini gunakan driven pre-stress high concrete. Jadi pancang yang dipukul ya, pancang beton yang dipukul, kita pilih ini. Kemudian untuk bentuknya kotak ya. Kalau mau diberi nama, klik new aja ya. Kita akan ganti nama, jangan PHC file, tetapi kasih nama aja pancang 25 kali 25 seperti ini. Bentuknya kotak, kita isikan diameternya. Diameter itu sebagai sisinya ya, dalam hal ini karena bentuknya kotak jadi 250 mm atau 25 cm. Pile thickness-nya itu jarak dari beton luarnya itu 75 ya, 7,5 cm. Kemudian panjang pipanya 12 ya, 12 meter. Untuk allowable capacity ini didapat dari kapasitas tiangnya itu ya. HA itu frictionnya, biasanya frictionnya itu 20 ton ya, kita isikan aja. Kemudian untuk kapasitas pancang 25 itu 50 ton, dan ini adalah QA nya ya, kita isikan aja 15 ton ya dari data tanahnya, gaya upliftnya. Untuk elastisitas pancang itu, modulus elastisitasnya itu, ingat ya, untuk pancang itu biasanya memakai beton K400 atau FC32. Masukkan ke rumusnya 4700 kali akar FC aksen, ketemu di catatan saya itu 2.700.000 dalam ton per meter persegi ya. 2.700.000 masukin aja ya, hati-hati dalam satuannya. Kemudian pile areanya itu dalam meter persegi itu berarti 25 kali 25 ya, 6,25 meter persegi. Setelah itu kita save. Setelah itu kita menginjak pada material unique weight. Untuk ini kita harus melihat materialnya ya. Di sini saya ada catatan material N unit weight-nya direncanakan beton K250 dengan length konkrit K150 ya. Jadi dengan mutu K250 ada material N unit weight. Untuk kuat tekan betonnya ya K250 ya, jadi 250 kilogram per cm persegi. Kemudian length konkritnya itu, length konkrit itu
adukan semen pasir ya, lantai kerja itu K150, tulis saja. Kemudian untuk mengisi ini kita harus rubah reinforcement untuk besinya dahulu. Kita pilih yang sesuai dengan kita itu JIS ya, DJIS ini ya. Untuk tegangan lelehnya beton tadi kita lihat lagi ya, untuk tegangan leleh besi untuk yang besar 4000 kg cm persegi, untuk yang kecil 2400. Kita akan isikan di sini ya. Untuk yang di bawah 19 ini 2400 kg per cm persegi, kemudian yang ini 4000. Oke, untuk reinforcement konkretnya kita reinforcement konkret itu berat jenis betonnya ya, dalam ton ya, 2,4 ton. Jadi ini isikan aja 2,4 ton ya untuk berat jenis beton. Kemudian untuk tanah itu, untuk tanah berpasir kering 1,6 ya tadi. Kemudian untuk tanah jenuh air tadi berapa? Tanah jenuh air itu 1,8 ya. Jenuh air 1,8 kg. Kita isikan aja 1,8 ya. Hati-hati. Kemudian modulus elastisitas baja. Untuk baja itu 2 juta ya. Jangan sampai salah isi. Kemudian untuk beton 235.000 dalam kilogram cm, 235.000 ya. Kemudian kita klik save. Setelah itu materialnya di wave ini udah, kita masuk ke concrete covers. Ini selimut betonnya ya. Untuk kita ganti aja ini 10 cm ya, 100 mili. Kemudian biasanya kita ini 75, 7,5. Untuk SI satunya ini sesuaikan dengan aturan dari SNI, ini 50 aja juga ganti 50. Kemudian FLCB nya 150, lalu FLCB nya 150 juga. Kemudian untuk PLCL ini 50. Kalau earthquake nya kita nolkan, kita save ya. Setelah itu kita masuk ke allowable concrete soil, kita defaultkan aja ya. Ini 33%, ini juga sama, defaultkan aja, nggak masalah. Supportnya oke, nggak masalah. Angkor bolt, untuk angkornya itu tipe L, oke. Yang 16 nanti aja kita bisa save. Setelah itu kalau udah selesai semua, bisa kita close. Setelah itu kita harus urut ya. Ini boleh dinamain tadi pancang 25 kali 25 untuk strukturnya. Setelah itu kita langsung ke geometri. Kita akan impor ya data-data dari StartPro nya. Tadi saya memakai ruko baja. Kita cari, taruh di mana filenya ya. Langsung kita klik open ya. Udah terkonek ya.
Kalau udah terkonek seperti ini, biasanya gaya-gayanya pun udah ikut connect semua. Nah, ini malah muncul bentuk bangunannya ya, kerangkanya saja, tetapi kita lihat load cache-nya ini udah ada semua, udah masuk. Kalau tidak terkonek dengan Start Pro, nanti saudara akan masukin beban satu-satu ya, lama. Oke, bisa kita close ya. Kemudian kita akan memilih untuk pondasinya ya. Di sini kita akan pilih ya. Berhubung saya akan membuat untuk ini memakai pondasinya itu bukan tapak ya, tapi berupa pur. Saya akan bikin grup dahulu ya. Nanti akan saya bikin untuk yang pinggir ini pakai 2 pancang, tetapi yang tengah ini memakai 3 pancang ya. Kita akan lihat aja, kita akan memakai new ya. Kita simpan dulu aja supaya kita akan pindahkan dahulu. Kita blok, pindah sini. Setelah itu kita klik save. Kita akan memilih untuk new, membuat grup ya. Yang menggunakan 2 pancang saya kasih nama P2 ya. Kemudian grup tipenya isolated ya, peraturan untuk tapak. Kemudian same size ya, jadi mana aja ini yang di pinggir-pinggir itu, dari yang tengah itu 41 sama 26 ya. Berarti 41 dan 26 ini jangan terpilih. Berarti kita pilih, tekan kontrol ya. Tekan kontrol, kita pilih semua. Yang jangan dipilih itu 26 dengan 41. Lalu kita klik save. Nah, ini udah terpilih. Ini pasti akan sama bentuknya. Dan grupnya itu udah menjadi grup P2. Intinya grup dengan 2 pancang. Kemudian kita akan mencoba lagi grup yang kedua, yakni P3. Tapi berhubung saya ingin membuat bentuk tidak beraturan, hati-hati, saya nama ini P3A, ini P3B ya. Jadi yang pertama itu P3A dengan isi 3 pancang, tetapi yang A ya, yang di grade 3 ini ya, dengan A02 ini P3A. Kemudian kita pilih yang 41. Lalu juga dengan ini, lalu kita save. Oh sorry, kita harus pilih bentuk irregular. Saya pengen membuat 3 pancang. Cuma kalau bentuk irregular udah bisa same size, jadi ini harus dikeluarkan salah satu dahulu. Kita akan bikin sendiri-sendiri ya. Kemudian kita klik save lagi. Nah, cuma ini aja yang terpilih 41. Kemudian gantian yang sekarang yang nomor 26 yang ini kita bentuk baru ya, P3B, tulis. Lalu kita klik save. Oh sorry, 41-nya dikeluarkan. Sekarang ganti yang ke-26 ya, yang sebelah sini. Nanti kalau misalnya kita klik-klik lagi P2, nah berarti tinggal pinggir. Kalau yang P3A cuma ini aja, tapi kalau yang P3B ganti yang ini ya. Setelah untuk bentuk pancangnya yang ini ya, kita majuin lagi aja. Kita close dulu ya, kita save terus kita close ya, maju ke sini. Kita akan membuat grid
tie girder atau kita sebut aja slope ya. Cara gampangnya sih kita klik aja nih ya di tengah-tengahnya ini, langsung kita klik bikin tie girder. Ini juga klik tie girder, ini masih nyambung terus ya seperti ini. Untuk penamaannya nanti aja, nggak masalah, belakangan aja bisa. Nah, supaya garis ini yang terputus-putus ini hilang, kita klik kanan. Nah, ini udah hilang. Lalu kita lanjut ke yang lain ini ya, tie girder. Ini juga ada ya, biasanya kan slope saling mengikat semua. Kita klik kanan. Yang ini juga klik tie girder, klik kanan. Nah, sekarang yang sini mau kita hubungkan lagi dengan slope, klik kanan. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan memberi dimensinya. Kita klik aja semua sambil tekan kontrol ya. Jadi semua kita klik sampai terseleksi seperti ini. Jangan ada yang ketinggalan. Udah oke semua. Kita akan membuat nama di sini. Anggap aja slope 30-60 ya biasanya ya. Slope 30-60 berarti width-nya itu 300. Kemudian height-nya 600 dalam mili soalnya ya. Distance from footing, jarak dari pondasi paling atas ke yang slope paling bawah, jangan 500 dah, terlalu tinggi, bisa 100 aja udah cukup ya. Itu jarak, nanti akan saya tunjukkan ya apa itu yang dimaksud dengan jarak. Distance from footing top to girder bottom. Biasanya slope punya dimensi tulangan juga, biasanya pakai 16 ya. Kita kan merancang, jadi kita asumsikan dulu 16, kemudian jumlahnya ini adalah 4, jangan 3 ya, ganjil 4, berarti 22. Kalau 4 di atas, 4 di bawah, 3 juga boleh, terserah ini luasannya, tapi kita coba 4 ya, karena 30-60 masih masuk menurut saya harusnya ya. Ini juga 16, pilih 16 saja karena biasanya 16. Kalau memang kurang kecil kurang gede, kita bisa edit lagi ya setelah kita analisa. Untuk ini peminggang 2 saja cukup ya, jangan 3. Kemudian jaraknya untuk stirrup itu sengkang ya 200 boleh atau 150 supaya jangan terlalu lebar. Setelah itu kita save, kita lihat ini belum terseleksi ini ya. Kalau belum terseleksi masih tetap gede. Nah, sekarang udah kecil semua ya. Coba kita close. Nah, ini udah terbentuk slope seperti ini ya, yang mengikat semua pondasi. Nah, sekarang saya akan membuat pondasi ini sebagai pur. Caranya bagaimana? Kita bikin P2 nya dahulu ya, karena ini sama, maka saya ambil yang merah ini, yang terseleksi ini, yang sebagai contohnya. Kita klik. Setelah ini gelang ini ya, yang simbol yang ini, kita klik, kita lihat ya, ini dimensi fondasinya ya, soilnya, name-nya unit 01 ya. Oke, nggak masalah, rectangle. Kemudian panjangnya saya mau bikin
karena berhubung 2 panjang berarti 1 kali 2 berarti untuk panjangnya 1000 dan lebarnya 2000. Kemudian untuk tingginya biasanya 770 cm ya. Harusnya leng itu yang lebih panjang ya, tetapi berhubung ini bentuk bangunan saya memanjang, nanti akan saya perlihatkan saja supaya jelas, tidak masalah. Len konkretnya 5 cm tadi ya, len konkret yang ini nih, yang biru ini nih. Kemudian soilnya yang merah ini itu 500 cm. Len konkretnya 10 yang ini ya. Ada lantai kerja, ada tanah di atas footing. Tanah di atas footing yang ini nih, yang 500 cm ini nih. 500. Kalau 5 cm-nya ini ya, yang 5 cm di bawah fondasi ini. Crushed ini yang merah muda ini. Biasanya kan ada kerikilnya. Oke, kita defaultkan aja seperti ini. Nah, coba kita save. Nah, jadi seperti ini ya, seperti bentuk pur dengan tertanam di tanah ini tanahnya ini purnya ini semacam kayak lantai kerjanya, lantai kerja dan kerikil. Kemudian untuk tirnya itu kolom pedestalnya yang warna merah ini, kita klik pier ini ya. Untuk panjang pier, berhubung di start pro saya menggunakan kolom itu H-beam 300 x 300 ya, 30 cm. Ini kita ikutkan aja untuk kolom pedestalnya 300 saja ya, 300 sama 300 juga. Kemudian untuk height-nya ini jangan 1500, terlalu tinggi. 1000 cukup dah. Oke, yang lain grout thickness dan yang lainnya ini di center kita abaikan aja, langsung kita klik, nanti kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini ya. Ini kolom pedestalnya, ini tanahnya tetap 50 tetapi agak lebih pendek. Tadi saya turunkan. Sekarang coba saya close, bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini, langsung seperti pur memanjang. Kalau tadi saya pakai widthnya yang melebar, nanti akan melebarnya ke sana. Tapi berhubung ini depannya ke sini, jadi purnya saya searah yang bangunan ini ya. Kemudian kita akan membuat, berhubung tadi dengan pondasi yang sama, ini bisa langsung sama semua. Tapi untuk yang tengah ini P3A dan P3B beda, kita harus bikin sendiri karena saya mau membuat boiler pur ya. Kita klik P3, kemudian kita kliknya ada di sini ya letaknya ya. Kita close, langsung kita klik ini. Contohnya masih kotak ya, yang lainnya kita samakan dahulu. Kita klik set footing shape. Berhubung mau bentuk isinya 3 panjang, saya pilih bentuk yang ini nih, bentuknya segitiga seperti ini. Kita klik aja. Nah, keluar bentuk segitiga seperti ini. Kita akan atur ya, kita akan atur untuk L1 nya itu 2000, kemudian L2 nya yang kecil ini ya 400 itu ya, jangan terlalu besar. Kemudian is offsetnya ini nih, untuk saat ini masih 1500, tetapi supaya letaknya ada di tengah-tengah ini,
ya, saya anggap 1000. Ini kemudian sininya 750. Coba ya offsetnya, kita save aja. Bentuknya seperti ini. Wah, pirnya ini masih terlalu gede ya, kita jangan memakai, ini masih 600 ya pirnya. Kita klik pirnya, jangan 600 ya, nanti 300, kemudian ini 300 juga. Terus height-nya juga jangan 1500 tapi 1000 aja cukup. Yang lain oke. Kita klik save. Nah seperti ini. Ini baru P3A, P3B belum. Kita close ya. Nah baru ini aja yang terseleksi merah ini ya. Yang ini P3B belum. Kita bikin lagi sendiri, tapi dengan cara yang sama ya. Ini terseleksi itu ya, kita langsung maju aja. Kita set booting shape, kemudian pilih yang bentuk segitiga, lalu ini kasih 2000, kemudian ini 750, kemudian ini 1000 dan 750. Kita lihat dulu, ini pier kita close dulu. Untuk piernya jangan 600 ya, akan memakai 300 biar kecil, karena memang bajanya baja 300 ya, habim 300. Kemudian ini 1000, jangan 1500. Lalu kita save. Nah sama dengan yang P3A tadi, lalu kita close. Nah sekarang udah sama, sebenarnya udah bisa dianalisa, tapi kita belum menyelesaikan angkurnya. Oh maaf, tadi pada saat saya membuat pancang itu harusnya memakai ini ya. Nah, ini jadi nggak nyala. Kita pilih pada saat untuk struktur grupnya semua, kita pilih file FDN ya, karena kita pakai pancang. Kalau ini tadi non file FDN berarti pondasi dangkal, nanti yang pancangnya nggak mau nampak. Lalu kita save ya. Kalau udah di save nanti ini akan nampak dengan sendirinya, berarti tiga-tiganya harus kita save juga. Kita close. Kita akan, yang ini kita abaikan aja. Kita akan untuk pembesian dari purnya, kita pilih yang ini kan bentuk seperti plat ya, kita jangan menggunakan bentuk yang seperti ini, tapi kita pilih yang keempat ini nih ya, supaya nutup, karena pur kan itu akan saling ngunci. Kemudian besinya kita pilih 16 saja cukup. Kalau memang ada yang nanti dianalisa ada yang tidak oke, berarti kita akan memperbesar pembesiannya, nggak masalah. Dan jaraknya jangan 150 aja. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi kalau habis kita save ya. Kita save ya. Nah seperti ini, nutup seperti ini kalau bentuk pur ya, nggak seperti tadi. Kalau seperti tadi itu bentuk plat. Kemudian kita untuk pedestalnya, kita klik pier ini, kita gunakan juga kolomnya besi 16 cukup ya. Kemudian tie barnya terlalu besar kalau 16, besi 10 dengan jarak 150 aja cukup.
bentuknya jangan spiral ya, kotak. Kemudian kita save ya, seperti ini ya. Setelah itu kita boleh close. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat pancangnya. Kita klik yang seperti yang tanda kayak panjang ini ya. Nah, seperti ini kita pilih. Sebelumnya ini oke, ini untuk originnya middle center, tidak masalah, nanti kita akan hapus. Kita klik file name-nya, kita pilih panjang 25x25 yang akan kita bikin ya. Kemudian kita add. Nah, keluar koordinat. Sebenarnya ini koordinat panjang di sini ya. Kita mau tempatkan di mana? Untuk saat ini masih yang merah ini bawaannya program, tapi nanti kan kita delete aja sesudah kita selesai. Kita udah membuat panjang 25x25 dengan spek yang tadi kita udah bikin ya, untuk kapasitas filenya ya, dengan panjang 12 meter. Tapi penempatan posisinya ada di mana? Nah, saya kan tempatkan di sini nih, separohnya ini nih, 1000 ini, jadi 500 ya. Jadi ke atasnya 500 positif, kemudian kita add lagi. Nah, ini yang kuning ini ya, panjang ya, udah mulai keluar, tapi yang bawahnya itu minus 500. Kemudian kita add lagi, tetapi yang tengahnya kita delete aja, hilangin. Delete selected item, yes. Kemudian jangan lupa save dulu sebelum kita keluar, karena kalau nggak di save nanti nggak mau kelihatan panjangnya. Gitu kita close. Nah, udah langsung ada panjangnya di sini, nampak bangunan menggunakan panjang. Tetapi yang tengah belum, yang bentuknya segitiga ini ya, belum ada panjangnya. Kita bikin lagi, nggak usah takut ya. P3A nya kita klik, kemudian P3A nya belum terseleksi berarti ya, P3A nya belum. Kita kembali lagi ke A, itu masih non file FDN. Kita klik ini, kemudian kita save. Kalau save nanti ini langsung aktif tanda panjangnya ini ya. Kita close. Setelah itu, setelah aktif untuk P3A, kita klik panjangnya, kemudian kita pilih seperti tadi panjang 25x25, kita add. Nah, berhubung ada 3 panjang, saya mau meletakkan di sini kurang lebih separohnya ini 500 ya, jadi Y koordinatnya itu 500 ya. Setelah itu kita klik add lagi. Saya mau tempatkan panjang di sini kurang lebihnya ya, untuk berarti ini arah X nya itu minus 400 kurang lebihnya ya. Kemudian Y koordinatnya turun jadi minus, kurang lebih minus separohnya 693 ya, minus 300 dah. Dan kita add. Nah, ini ada di sini ya. Kemudian kita klik lagi, kali ini X nya positif 400, tapi Y nya sama minus 300. Klik add lagi. Nah, sekarang udah ada 3, tetapi yang tengah akan saya hapus. Delete, yes. Setelah itu jangan lupa save, baru di close. Nah, yang terseleksi udah muncul panjangnya, tinggal yang P3B ini. Kita klik P3B, udah terseleksi. Kita klik yang simbol panjang ini. Ini kok nggak enak ya, berarti tadi saya ada kesalahan. Ini harusnya 400 saja ini untuk P3B. Saya close dulu. Di siap footingnya, iya bener, ini masih 750 ya. Padahal tadi 400. Itu untuk L2 nya, jangan 750 ya. L2 nya ini tadi 400 cukup. Kemudian kita save. Nah, seperti ini ya.
seperti persis tadi P3A. Kemudian kita close. Kita kembali untuk membuat panjang, kita pilih panjang 25x25, add, kita pilih koordinatnya, masukkan ya. Untuk Y nya aja, X nya tetap 0, ini 500 ya, ada di sini. Kemudian yang ini tadi sama kan, min 400, kemudian Y nya min 300, lalu add, kemudian X nya 400, Y nya tetap min 300. Dan kita add lagi, jangan lupa kita delete yang tengah. Oke ya, jangan lupa save, baru close. Nah, ini udah muncul panjang-panjang di setiap purpurnya. Setelah itu kita harus urut ya. Ini tadi gambar panjang, ini gambar angkurnya. Berhubung baja dengan kolom pedestal beton, maka harus ada angkur untuk meletakkan bajanya. Di sini angkurnya keluar dari kolom pedestal ya, karena bawaannya itu min 350. Ya udah, kita bikin aja. Ini kan 150 ya, kita cukup kita kasih minus 100 aja. Dan ini juga minus 100 supaya akurnya berada di dalam kolomnya. Sorry. Kemudian langsung, nah ini udah masuk ya, dengan selimut beton kurang lebih 5 cm. Yang ini juga, ini positif ya, tidak positif, tapi 100. Sorry, 100. Kemudian yang ini minus 100 ya, kemudian ini minus 100 ganti, ikuti aja, tapi ini ganti dengan 100 kondisinya, jaraknya. Kemudian yang ini positif semua 100, Y nya juga 100 juga. Udah, sekarang angkurnya udah masuk semua di kolom pedestalnya. Kita save, lalu kita close ya. Setelah itu kita yang ini equipment assign nggak usah ya, langsung loncat aja. Kita klik untuk cek load cache nya, udah masuk semua. Oke, kita close. Combination, berhubung tadi istilahnya saya mendelete bawaannya dari Start Pro, maka load cache kombinasinya itu hilang. Apakah kita harus ngetik lagi? Tidak perlu, kita pakai impor aja ya. Klik impor, kita cari lagi file yang kita tadi ya, yang telah kita impor tadi, ruko baja. Ya, sudah muncul ya. Untuk kombinasinya kita close. Setelah itu kita bisa analyze. Klik analyze. Kita tunggu loadingnya, proses runningnya lumayan lama ya, tergantung dari spek komputernya. Kalau pertama kali memang agak lama. Ya, seperti ini ya. Untuk routing desainnya, semua grup diseleksi. Ini masih belum komplit ya. Kita akan klik analis yang ini. Nah, sekarang peer-nya kita analis juga. Klik peer,
kemudian kita klik analyze. Ya, oke, udah komplit semua ya. Kita kembali ke routingnya, kita lihat hasilnya, reportnya, klik report. Kalau oke semua, kita cek untuk perhitungannya, ada partnya. Kalau benar semua, dia akan, nah ini bentuk reportnya ya, pasti akan oke semua. Ini title, deskripsinya ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari purpurnya untuk 2 pancang, namanya F1 F3 ya, bentuk-bentuknya sampai ada 10 ya, yang ada 2 pancang. Kemudian yang 3 pancang itu pada F11 dan F12. Nah ini kontennya ya, ini judulnya, data-data yang akan dianalisis. Nah ini udah keluar semua ya, yang kita masukkan, ini masuk semua data-datanya, kombinasinya ada, load testnya ada. Nah ini gambar-gambarnya, nah ini pembersihannya, nah ini gambar-gambarnya ada, ini semua keluar semua. Kita akan lihat pada perhitungannya, karena program AVES ini udah ada bawaan perhitungan untuk pondasinya sendiri ya, dengan rumus-rumusnya sendiri seperti yang kita pelajari di bangku kuliah. Nah, ini seperti ini ya, momen-momennya udah nampak semua. Nah ini kita akan cek horizontal reaction, ini oke semua setiap purnya. Kalau misalnya tidak oke, nanti akan keluar tulisan NJ atau not good ya. Tapi kita cari tidak ada ya yang merah. Tadi udah oke semua ini. Kita cek satu-satu. Ya ini gambar-gambar momennya, bisa belajar sendiri. Kemudian kita close. Kita akan mencoba yang peer-nya ya. Tadi kan kita baru footingnya, peer-nya kita cek lagi, reportnya kita lihat ya, slope-nya ya, maksud saya ya, peer, bahasa dari program AVES-nya itu peer, tapi kita nyebutnya slope-nya. Sorry, kolom pedestalnya ya, itu tadi beban-bebannya, kombinasinya ya. Ini hasil perhitungan ini dengan rumusnya ya yang dipakai. Ini masih udah oke semua, tadi perhitungannya udah benar semua ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai perhitungan pondasi tiang pancang menggunakan program AVES. Sekian dulu penjelasan dari saya. Tetap ikuti channel saya, Master Teknik, yang senantiasa membahas program-program teknik. Dan jangan lupa like and subscribe. Sekian dan terima kasih.